Shalom Horas, pagi ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kami, dan anugerahkan jugalah kepada kami firman kebenaran-Mu yang menuntun kami menjalani hari ini dalam melakukan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Nabi Hosea, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang untuk menghujani kamu dengan keadilan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang disampaikan Nabi Hosea kepada bangsa Israel yang kita dengarkan tadi adalah panggilan pertobatan atas kehidupan mereka yang telah begitu dalam jatuh ke dalam perbuatan dosa di mata Tuhan, yang akan mengarahkan hidup mereka bila tidak bertobat kepada kebinasaan. Seperti juga dikatakan dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dari hal itu dapat dikatakan masa pelayanan Hosea berlangsung pada zaman kebobrokan moral Israel yang sangat parah. Demikian parahnya sehingga kehidupan mereka digambarkan seperti kehidupan perempuan sundal. Dan Tuhan menjadikan keluarga Hosea dengan meminta Hosea mengawini seorang perempuan sundal bernama Gomer sebagai penegasan atas keberdosaan Israel di mata Tuhan. Tentu saja permintaan ini sesuatu yang tidak lazim dan dapat saja menimbulkan penderitaan pada diri Hosea. Namun Hosea mentaatinya, dan dari hasil pernikahan dengan perempuan sundal itu, lahirlah juga bagi Hosea 3 orang anak yang diberi nama Yisrel, Loruhama, dan Loami, yang arti ketiganya menunjuk kepada hukuman Allah kepada Israel jikalau mereka tidak bertobat. Karena itu Hosea dikenal sebagai nabi yang rela menderita atas ketaatannya kepada Tuhan untuk memenangkan kembali orang-orang yang dicintainya. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan yang kita dengar tadi, Nabi Hosea memakai gambaran konteks pertanian untuk menjelaskan panggilan pertobatan bagi bangsa Israel. Pertanian adalah bidang kehidupan mayoritas yang dijalani oleh penduduk bangsa itu. Dan dari konteks pertanian ini, yang pertama Tuhan minta kepada bangsa itu adalah agar membuka baginya tanah baru. Membuka tanah baru adalah gambaran untuk menjalani kehidupan baru, sebagai ganti dari sikap hidup telah meninggalkan kehidupan lama yang dipenuhi dengan kedosaan. Membuka tanah baru berarti membuka lembaran baru, yang artinya meninggalkan kehidupan lama, yaitu hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan kini waktunya untuk hidup mencari Tuhan. Yang kedua, di tanah yang baru itu mereka diminta menanam atau menabur benih-benih keadilan, sehingga hasil dari kehidupan yang demikian itu juga yang berbuahkan kasih setia. Adil dan keadilan dalam bahasa Ibrani disebut misipat. Arti dasar dari kata ini dekat dengan kebenaran. Jadi adil artinya adalah cara yang benar untuk membawakan diri dan memperlakukan orang lain. Tetapi adil juga disebut dengan kata sedekah,
yang artinya menggambarkan keadilan Tuhan bagi manusia. Dengan demikianlah mereka diminta menjalani kehidupan sampai kedatangan Tuhan yang akan menghujani tanah itu dengan keadilannya juga. Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel ini, apakah yang bisa kita petik sebagai rema bagi kehidupan kita sekarang ini? Yang pertama, kita hanya dapat menabur pada satu musim. Dan musim kita adalah semasa hidup kita di dunia ini. Tidak ada tuaian bagi kita yang dapat kita tuai di luar musim hidup kita. Karena itu, marilah kita menjalani musim hidup kita dalam segala hal yang baik, seperti melakukan keadilan, kebenaran, dan kasih sebagai buah ketaatan kepada firman Tuhan. Yang kedua, saat kita menabur angin, kita akan menuai badai. Saat kita menabur benih yang baik dalam kehidupan kita, maka kita akan menerima hasil yang baik dari tangan Allah dalam kasih karunia-Nya bagi kita. Kendati pun kehendak si jahat selalu datang untuk menumbuhkan ilalang, bahkan semak belukar yang berduri dalam tanah baru kita akan menuai hasil yang terbaik dalam kehidupan, oleh karena Tuhan memberkati kita. Dan dari hasil tuaian itu, selalu lebih banyak dari benih yang kita tanam. Jika tidak seperti itu, tentu petani tidak akan menanam. Dan yang ketiga, saudara, tahun-tahun lalu kita adalah kenyataan yang tidak dapat diulang. Sehingga kendati pun masa lalu penuh kekelaman, baiklah sikap hidup kita seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13b sampai ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan, "Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Karena itu, marilah menaruh perhatian kita kepada hal-hal yang utama pada kehidupan kita sekarang, tanpa harus terus dibebani oleh masalah-masalah di masa lalu kita. Dan untuk seterusnya, marilah menunjukkan kehidupan kita kepada hal yang berkenan di hadapan Allah, sekarang dan ke masa yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan kepada kami. Engkau memanggil kami agar menabur dalam musim hidup kami segala kebaikan Tuhan, keadilan, kebenaran, dan kasih-Mu sebagai buah iman kami kepadamu. Dan biarlah Tuhan menolong kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak
tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.